Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sama seperti kita lakukan sekarang ini. Jadi hadis-hadis ini sama yang dibaca oleh mereka. Ketika membicarakan tentang haid, membicarakan tentang suami istri, maka dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan tidak mengapa, ya. Jadi tidak pantangan dan tidak dianggap tidak etis ketika di dalam masjid membicarakan hal-hal yang sangat sensitif, ya. Nah, ulama membedakan bagaimanakah caranya melakukan hubungan kebutuhan seksual ketika istri kita itu sedang dalam keadaan kotor. Di dalam syarah kitab ini, dalam Misbahuz Zalam, yang pertama, al-awwalu al-mubasyaratu fima fawqa surrah. Seorang suami itu bisa melakukan mubasyarah, bersentuhan langsung dengan istrinya itu fawqa surrah, di atas surah, ya. Maaf nih, di atas surah itu di atas pusarnya. Jadi seorang suami bisa berkreasi sedemikian rupa, yang penting tidak jatuh pada kubangan, gitu. Bisa itu, ya, memanfaatkan sedemikian rupa. Itu yang dimaksud dengan isna'u kulla syai', lakukan saja apa saja, illan nikah. Berarti cuma satu yang dilarang gitu. Ya, jadi pendapat ulama yang pertama, lakukannya itu dengan menggunakan organ di atas surah, di atas pusar, ya. Asani al-mubasyaratu fi ma baina surra war rukbah fi ghairil qubuli wad dubur. Nah, ini pendapat yang ekstrim. Boleh saja di antara surah dan rukbah, antara lutut, ya, dengan pusar enggak apa-apa. Yang penting tidak pada dubur dan dubur, ya, kubul dan dubur. Artinya lubang depan dan lubang belakang. Kalau kuat ini, halo, kalau kuat kira-kira keluar enggak? Jangan, ini berbahaya, ya. Wasalisu, ya, yang ketiga, in kanal mubashiru yadbatu nafsahu anil farji li syiddati wara'ihi aw li asbabin akhar qada fi'alatihi jaza wa illa lam yajuz. Apabila suami yang ingin menyentuh istrinya itu yadbatu nafsahu anil farji, orang yang sangat mampu mengalahkan nafsunya. Jadi orang yang kuat sekali memegang prinsip yang semacam ini, li syiddati wara'ihi, karena orang yang sangat wara', nggak mau sekali melakukan kesalahan, au li asbabin akhar, atau ada sebab-sebab lain, ya, qada fi alatihi, seperti lemah, zakarnya lemah, ya, kelaki-lakiannya tidak sempurna, jaza, enggak mengapa. Artinya bersentuhan, berdekatan secara langsung itu boleh. Wa illa lam yajuz. Tapi kalau yang melakukannya itu orang yang tidak kuat, normal, dan memungkinkan jatuh pada kesalahan, tidak boleh. Nah, ini Bapak sekalian, ulama-ulama hadis memberikan 3 penafsiran dari tentang isna'u kulla syai'in, lakukan apa saja itu, dengan 3 penafsiran itu. Ya, jadi melebihi itu tidak boleh, ya. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attadziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk memakai kalau kita bilangnya bawahan ya, sarung. Pakai sarung yang dikuatkan. Jadi memakai penutupnya itu di atas pusar ke bawah. Sarungnya sarung diikat itu di atas pusar. Fayuba syiruni, dan Rasulullah menyentuh aku secara langsung. Ya, di atas sarungnya. Wa ana haidun, ketika itu aku dalam keadaan haid. Jadi boleh ya memanfaatkan ya bagian-bagian dari kewanitaan itu yang di luar hal itu tadi. Bapak saya sekalian, di majelis-majelis taklim itu ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang nyuling? Maaf ya, saya gunakan bahasa suling. Ya. Nggak ada masalah. Apalagi kalau ternyata suaminya jauh lebih tua, istrinya muda gitu. Kalau dulu kan waktu masih muda itu pandangan hidup, mandang udah hidup. Tapi kalau sudah tua, pegangan hidup, dipegang dulu baru hidup. Ya, ada lagi penyiksaan hidup, disiksa dulu baru ada reaksi gitu. Itu normal. Sehingga seorang ya suami itu bisa memanfaatkan segala sesuatu itu yang bisa memberikan kesenangan, harmoni kepada seorang istrinya. Tidak mengapa, diperbolehkan. Ya, walaupun ulama sebagian ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh. Tetapi boleh, di dalam hukum Islam itu diperkenankan, ya. Nah, amal lam yahfaz nafsahu anil wuku'i fihi lam yajuz ayuzawira ayubashira zawjahu indal haid. Di dalam syarah dikatakan orang-orang yang tidak menguasai dirinya dari tidak melakukan hubungan seks, maka jangan menyentuh. Jangan menyentuh, maka itu menyebabkan orang tidak kuat. Ya. Jadi betapa bisa dibayangkan ya, Rasulullah begitu luar biasa ya, kuat ya, memelihara dirinya untuk jatuh pada hal-hal yang tidak dibenarkan itu. Jadi masih banyak sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Ya. Di dalam pendapat ini dikatakan, qala ta'ala wala taqrabuhunna hatta yadkhurna. Dasarnya bahwa Allah berfirman, wala taqrabuhunna. Kalian jangan dekati istri-istri kalian hatta yadkhurna, sehingga mereka itu dalam keadaan suci. Nah, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, jadi ini sangat ditentukan dari kemampuan, kekuatan suami. Kalau kira-kira nggak kuat, jangan. Yang dilakukan oleh Nabi itu menutup hanya setengah ke bawah, jangan lakukan kalau kita laki-laki, kaum lakinya tidak kuat. Ya.